Iya. Iya. Baik. Boleh anggota keluarganya? Silakan. Gak mau ketemu lagi. Gak mau ketemu lagi. Kamu sudah menghancurkan saya. Kenapa? Gak mau ketemu kamu lagi. Iya, terus? Kamu yang sudah sering menghancurkan saya. Nah, ini Dajjal berarti. Gak mau. Kan ada kata-kata kau sudah menghancurkanku lagi. Berarti ini udah kesekian kalinya ketemu Pak Ustadz. Ini koloni biasanya. Ini Koloni. Dajjal ini. Kalau Saya tidak mau dilihat. Maksudnya Dajjal bagaimana Pak Ustadz? ada beberapa hal yang memang kata-kata dari makhluk itu saya gak hafal aja. Ya. Kalau jin itu biasanya nggak bilang, aku nggak mau ketemu kamu lagi, itu beda, jarang sekali. Karena kalau jin itu biasanya dia ya sekali aja. Nah kalau Dajjal itu tampangnya sama, wujudnya sama. Jadi kalau yang memang pernah dihancurin, temennya tahu kalau itu dihancurin. Oh. Ya, jadi dia ngomong, saya nggak mau dihancurin lagi. Kamu yang sering hancurin saya. Nah, itu maksudnya itu temen-temennya. Anak buah ini berarti anak buah Dajjal berarti Pak Ustadz Ini ya? anak buahnya Dajjal buah. sih sebenarnya ya. Saya kira ini tadi ngomong saya dihancurkan lagi. Emang sering ketemu karena ini istrinya Ustadz Asep kan? Hah? Yang beneran ya? Loh, Pak Ustadz masa nggak tahu? Berarti Ustadz Asep dampingin anak buah Dajjal dong. Nah itu. Maksudnya di sebelahnya, jadi dia yang ngumpet Ustadz. Emang begitu Ustadz? Emang beliau begitu? Menurut Pak Ustadz sendiri gimana melihat istri seperti ini Pak Ustadz? Marahnya nggak biasa. Parahnya nggak biasa. Nggak biasa. Terus kalau saya kasih Nasihat? nasihat gitu kan, dia ngelawan gitu. Oh. Suka ngelawan. Terus yang dirasa dia Sering sakit kepala katanya sakit ya? kepala yang berlebihan. Kemudian suka, ya pokoknya kalau dia marahnya udah dateng tuh. Itu yang paling ini, kalau udah marah tuh, ya udah kita lebih baik diem gitu. Sayanya lebih baik diem gitu. Takut Karena apa gimana Pak Ustadz kalau udah marah Pak Ustadz? kalau sama-sama marah kan Oh iya. jadi kebakaran. Iya, mendingan saya diem aja gitu. Ada reaksi kayak gini nggak kalau marah di rumah Pak Ustadz? Kayak tadi Kalau tuh. seperti ini sih enggak ya, karena mungkin saya selalu ngeredamnya istighfar bun gitu kan. Tapi ini sekarang nih mungkin puncaknya, mudah-mudahan ini keluar. Iya, kalau model kayak gini sih baru kali ini. Wow. Ini tadi ada kata-kata, ya udah aku mau pergi katanya. Bohong, kalau Dajjal mah bohong. Gak mungkin ngomong begitu ya Pak Nggak Ustadz? mungkin. Saya sudah hafal gayanya Dajjal itu hafal. Nah, kenapa bisa ada anak buah Dajjal tuh masuk ke tubuh seseorang Pak Ustadz? Kok kenapa nggak? Rata-rata kan jin biasanya gitu. Jin ada jelas ya, hampir semua orang itu pasti ada jin di dalam tubuhnya. Iya. Cuma jin itu ada jin ilmu, jin watak, jin perilaku, jin Iya. sifat, jin macam-macam ya. Hah? Nah kalau Dajjal itu menguasai jinnya. Jadi istilahnya kalau ada orang itu kesurupan jin itu normal. Nah, yang di tubuh Bunda ini, Bunda Sari ini, itu jin yang di dalam tubuhnya itu disurupin Dajjal. Jadi secara teknis keilmuan itu seperti itu. Jadi jinnya sendiri yang tubuhnya beliau ini nggak ngerti kalau disurupin. Jin kesurupan. Jin kesurupan Dajjal begini, makanya langsung konteksnya langsung ke saya. Saya hafal dengan yang begini, hafal. Oh. Ya, walaupun sebenarnya Dajjal sendiri besok itu lawannya Isa Al-Masih ya, tapi saya dikit-dikit tahulah ilmunya, dikit-dikit. Walaupun masih di atas sana gitu Pak Ustadz ya Dajjal, tapi anak buahnya sudah. Itu kan Dajjalnya yang asli. Ini anak buahnya Ini anak ya? buahnya sebenarnya. Oh sudah mulai menginvasi ya? Iya, Pak Ustadz? paling sebentar lagi yang turun itu panglimanya sebentar lagi. Panglimanya itu udah mau turun sebenarnya. Nah ini anak buah yang
yang ada di tubuhnya beliau. Hanya itu aja. Biasanya ada itu di perut, di hati, kepala, itu di atasnya Bunda sendiri, di atasnya lagi ada komando-komando itu. Tolong saya mau pergi katanya Pak Ustadz. Enggak, ini harus dihancurin. Dajjal itu nggak bisa disuruh pergi, nggak bisa. Wah, wah. Saya akuin kamu hebat katanya. Hah? Saya akuin kamu hebat. Nggak ada yang hebat mah Allah ya. Iya. Tapi kalau dihancurkan katakanlah, Oh. anak buah Dajjal ini bisa masuk lagi nggak? Nggak, beda lagi nanti. Beda temennya yang lain. Ya. Jadi anak buah Dajjal itu tergantung berapa kali melakukan dosa, itu dia akan masuk terus menerus. Jadi nggak cuma satu, banyak. Nah, lapis demi lapis itu memang harus diselesaikan. Salah satunya adalah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala itu salah satunya itu memang bisa merontokkan. Bisa ya, tapi walau alam saya nggak ngerti ya. Ya emang harus iman yang kuat dan ketakwaan yang kuat yang harus bisa. Kalau main-main nggak bisa. Baik, Bu. Kesalahan apa, sebesar apa yang bisa mengakibatkan anak buah Dajjal itu masuk? Biasanya kalau kesalahan itu macam-macam, bisa dengan orang tua, Oh, tetap bisa begitu ya? ego yang Ego. terlalu tinggi, terlalu tinggi, Jengkel terlalu tinggi. ya marah yang terlalu tinggi sehingga kadar normal itu dilampaui. Jadi ego itu akhirnya mamanya dengan maaf Ustadz ya, dengan beliau dengan suami itu malah harusnya suaminya jadi imam malah kebalik-balik gitu. Jadi kalau marah udah bingung sendiri nanti Ustaz. Oh, jadi kalau misalkan sesuai dengan marah misalkan nih, tidak melampaui, kemungkinan jin biasa gitu Pak Ustadz. Tapi kalau sudah melampaui, Ya, bisa jadi anak buah Dajjal, Mas. iya bisa jadi. Oh, Bisa jadi seperti itu. Nah ini memang itulah yang harus kita sadari. Kemudian keluar dari jalur-jalur akidah itu juga bisa. iya, iya. Tuh, karena ketidaktahuannya ya biasanya ya. Walaupun beliau juga Islam, sholat, tapi karena ketidaktahuannya akidah itu bisa aja dilanggar. Normal, manusia normal walaupun dia muslim ya. Makanya bagaimana kita itu menegakkan iman yang kuat itu salah satunya itu. Mudah-mudahan saya nanti bisa membantu Bunda lah. Mudah-mudahan bisa diizinkan menghancurkan ini, diizinkan ya. Karena bagaimanapun juga Dajjal itu nggak bisa disuruh keluar. Istilahnya Dajjal itu nggak bisa, kamu keluar, dia bilang mau, itu nggak. Dajjal itu tidak akan mau dengan seseorang. Dia udah tahu, Dajjal itu bisa mengukur iman, tauhid, ketakwaan seseorang itu bisa. Jin aja bisa lihat orang lain, apalagi Dajjal. Nah inilah yang harus kita ketahui. Saya hafal, ini Dajjal. Karena kalau jin nggak seperti ini. Kalau jin kan cuma ngelihat mungkin secara nggak detail gitu Pak Ustadz ya. Kalau Dajjal tuh mungkin bisa lebih. Ada sisi, kalau manusia itu ada sisi manusiawinya gitu. Oh. Jadi itu hanya saya yang bisa mendengar kali ya. Iya, iya. Dengan dia berkata ini, oh ini jin. Kalau berkata ini, oh ini kayaknya bukan jin, ini Dajjal nih. Oh iya. Makanya kata kalimat itu ada beberapa kalimat yang saya hafal. Kamu sudah sering menghancurkan saya, oh ini Dajjal. Karena kalau jin nggak pernah ngomong seperti itu. Beberapa kali. Iya. Kalau dia tahu temennya dihancurin, dia udah nggak akan ngomong. Dia akan, saya mau keluar. Hanya gitu aja. Kalau jin begitu memang. Kalau jin iya, begitu. iya betul. Ya. Oh iya iya. Kalau betul, Dajjal betul. enggak. Oh. Dia ngomong dulu, maki-maki dulu begitu. Bilang aku nggak takut sama kamu, ya begitu itu ngomong. Penuh trik dan intrik ya. Oh iya, Dajjal itu memang begitu. Jadi orang-orang yang penuh trik untuk menjatuhkan saudaranya sendiri pun itu Dajjal. Oh. Jadi tidak perlu saudara dijatuhin, itu nggak perlu sebenarnya. Nah itu dia nggak sadar kalau dia itu sudah kemasukan. Tunggu aja nanti di akhir zaman orang-orang yang seperti itu. Makanya kita belajar untuk jangan membenci saudara kita karena Allah. Walaupun saudara kita membenci kita, tetap kita tidak boleh membenci dia karena Allah. Karena Allah. Ya. Walaupun sesakit apa hati kita, tersenyum, doakan kepada Allah Ta'ala agar dia diampuni salah. Amin. Iya. Ya Allah. Wah nih. Dajjal kamu mau saya hancurin, maju ke depan sini. Saya sudah hafal dengan gayamu. Oh, udah?
Lihat saya. Lihat saya. Lihat saya. Gak ada. Saya sudah hafal. Saya selesaikan kepergian kamu dengan doa saya kepada Allah ya. Tidak ada Dajjal itu pernah minta tolong. Dia selalu ingin benar dan ingin menang. Ya. Biarkan sekarang. Kalau kamu ingin hancur enak, jangan kau hancurkan lagi, sudah banyak yang mati katanya. Kenapa kita ketemu lagi katanya Pak Ustadz? Takdir Allah ya Pak Ustadz ya? ya takdir Allah. Ya salah satu takdir Allah benar. Yang kedua, Ustadz Asep kan nemenin saya terus. Oh iya. Ya, iya. Otomatis ketemu terus. Otomatis ketemu. Tempat orang Muslim lain maksudnya? Iya. Mau berteman dengan saya. Oh, akan masuk ke orang-orang yang mau berteman dengan saya ya Pak Ustadz. Emang begitu. Yang tadi orang suka jatuhin orang, Orang orang suka jatuhin ini tuh orang. temennya itu Pak Ustadz ya. Itu. Penuh intrik aja pokoknya. Allah. Sudah hafal. Ya jangan sampai. Saya tahu ini larinya mau kemana. Saya insya Allah tahu. Mana Pak Ustadz? Jangan sebutkan. Dan tipe anak buah Dajjal dan Dajjal, dia hanya masuk kepada orang Muslim. Oh, khusus. Khusus ya. Orang non Muslim nggak akan tersentuh. Jangan buka kartu ya katanya Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa. Mana ada Dajjal minta tolong. Udah, biarin Ibu Sari sadar. Kamu biar saya luruskan aja. Biarkan Ibu Sari sadar. Saya akan hancurkan kamu. Dan saya tahu kalau kamu akan naik menuju. Jangan kau sebutkan. Hei, kau bermain sama saya. Saya tahu kamu. Iya, sudah saya selesaikan. Udah Sari di dalam sana, aminkan doa saya. Walaupun tidak mampu mengangkat tangan, walaupun belum sadar, aminkan doa saya. Ya, oke. Pemirsa di rumah, jika ada persoalan mirip seperti beliau, saya tidak tahu persis apakah di pemirsa ada Dajjal, saya tidak tahu persis karena memang Dajjal itu hanya masuk kepada orang Muslim yang ingkar dari firman-firman Allah. Dan satu firman Allah itu diingkari, dia masuk. Itu saya tekankan mulai saat ini. Satu ayat diingkari, masuk. Dua ayat, masuk lagi. Dan banyak-banyak. Dan Dajjal yang ada di dalam tubuh seorang Muslim, belum tentu dia akan keluar. Kecuali besok. Di akhir zaman, dalam waktu dekat ini, orang-orang tersebut akan mengikuti tuannya, yaitu Dajjal yang asli. Sebelum nanti Dajjal yang asli tersebut dikalahkan oleh Isa Al-Masih. Aminkan doa saya, mudah-mudahan Allah mengizinkan, mengabulkan doa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Bunda Sari. Ya Allah, memohon kepadamu sakit yang dirasakan beberapa minggu belakangan ini. Dimohonkan kepadamu agar engkau berkenan memberikan kesembuhan. Ya Allah, amin. Dan juga dirasakan oleh suami Bunda Sari, yaitu Ustaz Asep. Ya Allah, beliau juga ada yang aneh dari Bunda Sari. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika masuknya Dajjal di tubuhnya Bunda Sari tersebut, ya Allah, disebabkan Bunda Sari melakukan banyak kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa. Ya Allah, ingkar kepada ayat-ayatmu. Ya Allah, ingkar kepada ayat-ayatmu. Ya Allah,
mengingkari apa yang ada dalam Quran ya Allah dan juga sunnah Rasulmu sengaja atau tidak sengaja. Dan aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa Budasari tentang amarahnya, tentang emosionalnya, tentang kekakuan hati dan pikirannya, tentang egoisnya ya Allah, tentang suuzonnya ya Allah. Aku mohon padamu ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Budasari ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Jika di dalam tubuhnya Budasari banyak sekali amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, aku memohon kepadamu ya Allah, hancurkan seluruh amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW yang ada dalam tubuhnya Budasari. Hancurkan pula seluruh amalan dari orang tua sebelum Budasari ya Allah. Amin. Hancurkan pula seluruh benda-benda gaib yang dimasukkan dalam tubuhnya Budasari ya Allah, yang mengunci, yang menahan, dan semuanya hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari mulai ujung kakinya Budasari sampai ujung kepalanya ya Allah, hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan hancurkan pula seluruh mantra-mantra sihir, telur sandat dan guna-guna yang dimasukkan melalui mata, telinga, kepalanya Budasari ya Allah dan mulutnya Budasari, dan dimasukkan melalui organ kewanitaannya dan juga melalui kaki dan tangannya ya Allah. Hancurkan semuanya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon kepadamu semua jin yang ada dalam tubuhnya Budasari yang belum bisa keluar dan dia dikuasai oleh anak buah Dajjal ya Allah, baik yang ada di perutnya, baik yang ada di kepalanya Budasari ya Allah, baik komando yang ada di atas tubuhnya Budasari, baik komandonya lagi yang ada di atas bumi ya Allah. Aku mohon kepadamu, hancurkan para anak buah Dajjal yang menguasai seluruh jin yang ada dalam tubuhnya Budasari, sehingga jin tersebut tidak bisa keluar dari tubuhnya Budasari ya Allah. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadikan ya Allah, kabulkan doaku untuk Budasari ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosa Budasari ya Allah, dari yang dulu sengaja tidak sengaja ya Allah, keluar dari syariat ya Allah, keluar dari ayat-ayatmu ya Allah, keluar dari sunnah Rasulmu ya Allah. Dan aku mohon padamu ampuni pula emosionalnya Budasari, marahnya Budasari ya Allah, egoisnya Budasari ya Allah, suuzonnya Budasari ya Allah, dan juga gampang emosi, gampang marahnya ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ampuni segala kesalahan